Halo Sobat Perasaan, balik lagi di Overthink Love. The solution of your heart. Yoi, sama kita lagi nih. Siapa? Salsa dan Carlos. Gokil. Oke, Di bulan Desember ini kita kayaknya ada cerita-cerita baru. betul. Tapi kita sekarang mau bahas apa nih? Kita hari ini sih pengen bahas tentang sahabat pacar. Sahabat pacar. Jadi sahabatnya pacar lo. Jadi kita punya pacar ini punya sahabat. Oh, maksudnya kayak berdampak nggak sama kita gitu? Iya, kalau nggak punya pacar gimana? Berarti Nggak usah. kayaknya 10 enggak, kayaknya 5 menit doang. Kalau nggak punya pacar. Udahan aja gak sih? Iya. Tapi kalau misalnya mungkin bisa jadi pengalaman juga. Iya, betul. Oke. Mungkin kita langsung Panggil kayak kan. biasanya ya, undang Undang. bintang tamu gitu. Jin bintang tamu. Jin. Soalnya langsung muncul, nggak pakai ada masuk dulu tiba-tiba muncul. Nah, langsung aja kita panggilin. Ini dia. Bintang tamu kita. Ya, guest star. Nah, ini dia kita udah kedatangan bintang tamu. Special guest hari Ya. ini. Boleh? Kayaknya setiap hari kita spesial guys. Iya. Nggak ada yang nggak spesial, kita doang yang nggak spesial. Mungkin bisa langsung. Halo, kenalin, nama aku Fiorella, bisa dipanggil Vio. Aku dari manajemen angkatan 2020. Oke. Catat. Catat. Ya, jadi seperti yang tadi udah kita bilang, kita mau ngebahas tentang sahabat pacar. Ya. Nah, pertanyaan pertama dulu nih untuk Vio, punya pacar nggak? Punya. 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 Sahabat ya, pacarnya punya sahabat nggak? Atau orang dekat gitu. Gitu. Atau kayak Temen deket lah, temen temen deket. gitu. Temen main doang sih kan. Temen main. Nggak sampai sahabatan sama aku. Tapi itu maksudnya lawan Lawan jenis jenis. atau sama jenis? Enggak sama jenis. Sama jenis. Lawan jenis. Kalau kamu sendiri punya sahabat lawan jenis nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi tapi pacar kamu punya? Enggak. Tapi tetap ngaruh biasanya kan cowok tuh yang Iya. sering bukan ngebagi sih, lebih sering main sama temennya biasanya. Iya. Ya, terus yang cewek tuh yang kayak agak nuntut gitu nggak sih? Kamu nggak pernah punya waktu buat aku? Emang cowoknya nggak komitmen sih. Nggak, bukan komit. Kan apa ya? Iya, soalnya kan Iya. waktu cowok tuh nggak semua. Aduh, Kesel. waktu cowok tuh nggak semuanya buat cewek cuy. Iya bener sih bener. Dan kita para cowok tuh pasti bakal nyempetin waktu buat cewek. Tapi cuma 20%. 25. Bener sih nyempetin waktu bener. Tapi di akhir-akhir gitu loh. ngerti Iya nggak sih. Nah, kalau misalnya gitu, menurut lu gimana? Kalau misalnya pacar lo ini punya sahabat atau enggak temen main lah? Yang lawan jenis ya. Kalau sama jenis masalah nggak? Enggak masalah. Tapi kalau lawan jenis masalah nggak buat? Menurut lu? Mungkin 50% lah ya. Kenapa? Soalnya kan aku sama dia juga awalnya Temenan. Iya temenan. Jadi nanti kalau misalnya dia temenan terus sering curhat satu sama lain, misalnya Jebakan tuh. misal cowok aku lagi ada masalah sama iya. aku, terus habis itu dia cerita ke sahabatnya bukan ke aku sendiri Iya. gitu. Iya. Nanti Bisa satu-satu. iya bisa dicelah gitu. Jadi Berantem sama bahaya. ceweknya, komunikasinya sama cewek lain. Iya benar, harusnya kan sama aku. Iya benar-benar. Dengan embel-embel gue pengen tahu perspektif dari cewek. Biasa gitu kan. Iya biasanya gitu kak. Gitu. Tapi kalau misalnya sahabat ini udah duluan nih baru kenal. Jadi ibaratnya si pacar lu ini udah punya sahabat duluan. Baru pacaran sama lu, Iya. otomatis dia lebih lama kan. Kalau lu oke-oke aja nggak apa-apa. Oke, kalau itu oke. Soalnya bisa jadi dia sebelum kenal aku, dia cerita dulu, Oh. gue pengen deketin si ini Oh iya, gitu. benar. Itu nggak apa-apa sih. Oke, yang penting aku dikenalin sama sahabatnya ini. Iya. Jadi lebih enak gitu, lebih enak. Biasanya lebih dekat gitu nggak sih? Apa? Misalnya lu yang dikenalin sama sahabatnya dia yang dari lama itu. Iya, bisa lebih Biasanya kayak dekat. gitu cewek Iya. ya, lebih deket gitu. Kalau cowok enggak sih kayaknya. Kenapa tuh enggak? Ya karena nggak tahu sih, gue juga mikirnya. Iya. Tapi kayaknya emang lebih acceptable kalau misalnya sahabatnya ini lebih apa sih udah sahabatan sebelum kenal sama kita gitu ya. Soalnya aneh tuh kalau misalnya udah pacaran, lu Nyari ngapa- sahabat lagi Iya, kayak lu gitu. kok ngapain lu nyari sahabat cewek lagi? Gitu. Emang gue kurang, ya kan? Emang kita kurang sih. Tapi gue pernah kayak gitu sih, pernah punya mantan yang punya sahabat, tapi cemburu juga sih. Iya wajar nggak sih kalau nggak cemburu nggak sayang? Karena gue mikirnya apa ya, dia lebih banyak perhatian ke sahabatnya itu. Karena embel-embel ya itu, ya gue lebih dulu kenal dia. Kayak gitu. Padahal kan ya tetep aja Iya. pacar di atas sahabat nggak sih? Kalau gue sih gitu, Nah, pacar di atas sahabat. iya sih. Kalau lu gimana? Pacar duluan atau sahabat duluan? Kalau aku sahabatan udah lama,
Imbang sih kak. Iya sih, susah sih. Nah ngebaginya itu susah. Tapi kayaknya kalau misalnya emang sahabat lawan jenis tuh, Oh biasanya gue ngelihat dulu nih si sahabatnya ini ofensif nggak ke gue. Soalnya kan biasanya ada nih, kita misalnya udah punya pacar tapi pacarnya kita udah punya sahabat. Ada yang emang asik, ada yang ofensif kan? Iya. Yang kayak nggak terima Iya. segala macam. Itu biasanya suka nggak sih? Bisa jadi juga ngelindungin. Nah, karena tahu kayaknya ini orang nggak baik. Iya sih. Si ngejudge penampilan aja. Tapi emang kayak kalau sahabat tuh, walaupun maksudnya sahabat yang udah lama, kalau misalnya lu punya pacar harus kayak jaga jarak kan sih, maksudnya tahu batasnya gitu kan, benar. nggak bisa kayak dulu lagi, mau gimana pun kayak oh lu jadi berubah ya pasti, nggak bisa dipungkiri, tapi emang harus jaga jarak aja, maksudnya ada batasan-batasan yang nggak boleh kita lewatin. Itu POV kita jadi sahabat. Iya. Misalnya lu jadi sahabat seseorang yang punya pacar, jadi sahabat lu punya pacar nih. Nah kalau gue dari diri gue sendiri sih kayak dia udah punya pacar nih, gue yang jaga jarak deh. Itu sahabat. Nanya lu. Next nih, apa namanya, kalau misal pacar lu punya sahabat, hal yang lu lakuin, hal apa yang lu lakuin supaya lu tuh nggak cemburu banget gitu? Salah satunya itu minta aku kenalin ke sahabatnya itu. Iya benar-benar Itu sih. biar lebih deket gitu Iya. loh. Jadi apa-apa tahu. Bener sih. Biar lebih terbuka juga nggak sih? Iya, Soalnya kalau nggak kenal kan jadi kayak curigaan Iya, gitu ya. curigaan banget. Jadi harus minta kenalin lah setidaknya gitu. Bener-bener setidaknya kenal. Soalnya kalau nggak kenal tuh kayak ini siapa gitu kan, bisa salah paham juga. Tuh kirain tak kenal sama kata saya. Beda ya. Tapi berbalik. Berarti kalau misalnya si pacar ini nggak mau kenalin sahabatnya aneh ya? Aneh banget. Aneh, itu udah curiga. Red flag tuh, udah red flag banget sih. Kayak kenapa nggak mau kenalin? Kan cuma temen. Tapi gue pernah kayak gitu, gue nggak mau kenalin. Tapi ini bukan sahabat sih, konteksnya temen. Karena Tapi konteksnya lawan jenis juga ya. TTM. Gue takut dia beraliansi nih sama pacar gue. Biasa cewek gitu kan. Oh iya kayak jadi nanya-nanya ke si temen cewek lo itu ya? Iya. Kayak misal, lu di mana, lu ngapain? Nah, kayak gitu maksudnya gue juga. Takutnya juga temen cewek gue ini risih segala macam. Pemikiran cowok kayaknya gitu ya Pak. Ya. Soalnya cowok aku juga gitu. Kayak misal dia lagi main, jarang ngajak aku karena takut mungkin takut temennya. Nah, kalau misalnya sesama jenis konteksnya kayak gitu, gue nggak pernah mau. Iya, temennya ini takut temennya Suka apa-apain gitu. aku ya. Jadi dia jarang ngajak aku kalau misalnya main sama jenis. Iya, tapi emang kayak cowok gitu sih, kalau misalnya ngajak nongkrong ya ada beberapa yang takut kayak takut dia apa-apain, takut maksudnya atau lagi berantem di tikung. Iya. Gue pernah kejadian kayak gitu. Oh iya. Jadi mantan gue waktu itu emang sering gue kenalin ke inilah circle gue atau orang-orangan gue kan. Terus habis itu gue percaya banget. Maksudnya kayak ya udah baik-baik juga kok teman-teman gue. Ibaratnya yang udah ngebangun boundariesnya udah bagus lah gitu kan. Pas gue putus, gue baru tahu si mantan gue ini cerita ke gue. Temen lu ngecek gue, ngajak jalan, sumpah, seriusan. Kayak anjir padahal ini deket banget sama gue nih. Cuman di satu sisi gue mikirnya kayak, oh ya udah deh. Cuman ibaratnya cukup tahu kayak jadi, oh segini doang nih pertemanan kita gitu. Jadi lu lebih merasa terhianati sama temen lu gini ya? Tapi di satu sisi gue cuman kayak masalah cewek doang. Gitu. Tapi kan masalah cewek aja kayak gitu apalagi. Sampai tunjuk-tunjukkan. Iya, yang lain-lain ya. Tapi gue baru maksudnya, tapi kalau misalnya di cewek gitu nggak sih, di pertemanan cewek? Ada juga. Justru lebih jahat nggak sih? Iya. Karena cewek lebih cewek mainnya lebih rapi. Iya, lebih Iya kan? Terus yang cowok gampang diajak gitu nggak sih yang? Iya. Lu jangan gampang tergoda. Soalnya kalau cewek biasanya kalau udah sayang sama cowoknya, biasanya ya nggak terlalu, sih nggak gampang ke distract gitu sama orang lain. Kecuali kalau emang dia nggak sayang. Beda. Pasti satu kanan kiri. Bisa gitu. Berarti balik lagi kayak tadi yang lu bilang minta dikenalin sama sahabat. Iya. Berarti itu dari situ lu udah percaya nih? Iya, udah percaya lah.
Tapi ada juga sih. Gak makanya. Ada yang udah kenal bahkan sahabatan banget tetap diselingkuhi, itu terbalik itu aja tuh sih. orangnya udah gak baik banget. Iya, itu memang tergantung orangnya aja sih, orangnya jahat. Tapi menurut lu mungkin gak sih kalau misalnya sahabatan lawan jenis tuh nggak ada perasaan gitu? Mungkin nggak? Enggak. Ya, Itu enggak. pasti nimbul sih Iya. rasa pasti. Gue pernah dengar dari siapa ya? Kalau nggak salah dapat dari TikTok waktu itu, dibilang kayak gini. Sahabatan lawan jenis itu antara ada perasaan duluan terus hilang, atau enggak emang masih ada perasaan tapi disimpan. Pokoknya intinya tuh tetap ada perasaan tapi Iya sih. ya mungkin Lu di kontrolnya awal, gimana? nah kayak gitu. Kontrolnya gimana? Menurut gue sih gitu. Dan gue setuju sama itu. Mungkin salah satunya gitu kali ya. Maksudnya entah ceweknya atau cowoknya gitu ya. Nah itu relate karena gue punya mantan yang bisa dibilang temenan sih, nggak sahabatan. Gue punya mantan tapi dia jadi temen. Tapi sekarang emang benar-benar udah nggak ada rasa karena gue udah ngelewati fase ada perasaannya itu. Kayak gue relate di situ. Iya sih. Kayak gue bisa temenan sama dia karena emang udah Udah. pernah punya perasaan. Seenggaknya ngelewatin fase dia punya perasaan itu. Jadi ya kayaknya nggak mungkin sih kalau sahabatan lawan jenis tapi nggak ada perasaan. Seenggaknya pernah lah pasti. Oh, iya. Menurut gue. Kalau menurut lo berdua, kan gue cowok. Iya, nggak tahu sih. Soalnya gue kalau misalnya temenan sama cowok, emang nggak pernah suka. Kecuali emang bener kata lu dari awal. Gini sih kalau gue dari awal gue interested nggak sama dia. Bener-bener kayak pandangan pertama gitu loh. Gue interested nggak? Kalau gue nggak interested, gue nggak akan suka. Tapi kalau misalnya gue interested, bisa makin besar perasaannya, bisa enggak. Jadi emang harus interested dulu. Soalnya kalau temenan tuh kan tahu baik buruknya ya. Nah biasanya gue nggak terima buruknya. Gue kayak udah ilfeel duluan kayak apaan sih? Udah ya udah gue pengen jadi temenan aja gitu. Nah, makanya, tapi itu masih tahap temenan. iya makanya kadang kalau gue tuh justru malas juga ya temenan sama cowok karena biasanya cowoknya tuh baper. Jadi kayak ya lah padahal gue pengen temenan doang gitu tapi ya itu sih. Gitu. Tapi lu pernah punya sahabat lawan jenis gitu? Atau temen lah? Temen ada. Temen ada? Tapi bukan sahabat gitu. Bukan Maksudnya sahabat yang gak deket banget. banget. Itu pun temen aku juga kenalin ke cowok aku sih biar kayak dia nggak Iya, curiga iya, aja iya. gitu. Dia lebih Baik ya. enak lebih dekat Iya. gitu. Emang harusnya gitu gak sih? Ya karena kebanyakan cewek tuh, apa ya, yang dia punya teman cowok tapi cuma sekedar ceritain doang ke pacarnya, nggak ngenalin. Buat Gitu. Emang harus Ya, gue balik lagi, gue setuju sama dia kayak dalam artian ketika udah dikenalin tuh seenggaknya udah tau lah, udah sedikit percaya. Iya. Berarti ini orang nggak neko-neko. Iya. Kalau misalnya berani gitu ya. Biar berarti mengenalin berani soalnya. Nah kalau misalnya udah kita dikenalin tapi Masih tetap neko-neko belum berarti jam. emang Aduh salah orangnya. emang dua-duanya brengsek aja. nyebelin. Kayak gitu sih. Nah, jadi konklusinya apa untuk episode kali ini? Mungkin konklusinya menurut gue, dari gue dulu ya. Ntar ke kiri apa kanan nih? Ke kiri lu, kanan. Muter-muter. Muter ke kiri apa kanan? Kalau dulu dari lu. Iya kan dari gua, muter ke Iya. kiri apa ke kanan? Ke kanan, ke kiri kemana? Ke kiri ke lu, Ke kanan mana? ke kanan ke dia. Jadi ya abis dari gua lu Oh iya, dulu, dari biar mana? mempersiapkan. Oh iya. Nah sebenarnya gua sambil mikir bisa jawab. Bisa banget. Lu dulu lah. Enggak dulu ya, konklusinya adalah ketika pacar kita mungkin punya sahabat, pertama kita lihat dulu sahabatnya ini udah lebih lama. Siapa duluan yang kenal nih? Kita dulu atau sahabat dulu? Kita dulu apa sahabatnya dulu? Kalau misalnya sahabatnya dulu, emang mungkin kita nggak punya power yang lebih gitu karena mau ngelawan juga pasti dia nih, apa ya alasannya kayak orang dia duluan yang kenal lu siapa gitu kan. Cuman yang kedua, kalau misalnya si pacar ini bukan bisa sih, mau ngenalin sahabatnya ini ke kita, ini konteksnya lawan jenis ya, itu udah menurut gua lumayan bisa dipertimbangkan. Kayak gitu. Nah dari gue sendiri, gue pasti selalu cemburu sih kalau misalnya pacar gue punya sahabat. Iyalah. Ya, ngapain Cemburu sih? pasti sih setelah itu. Kalau temen doang mungkin enggak ya. Temen juga cemburu. Anjir. Pokoknya cemburuan. lawan jenis cemburu, nggak boleh. Bercanda. Tapi gitu, pokoknya intinya
ketika sahabat kita punya pacar, kita punya sahabat, ya harus tahu diri sih. Itu kayak kalau misalnya lu nggak mau sahabatan lu diganggu, lu nggak usah pacaran anjir. Betul ya, pacaran aja sama-sama sahabat. Iya. Kalau kita punya pacar tuh udah konsekuensi. Dan Iyalah, itu harus komitmen. Kayak gue selalu kayak gitu. Dan gue juga selalu memposisikan diri gue sebagai sahabat. Misalnya gue punya sahabat dan sahabat gue punya pacar, gue pasti yang tahu diri. Ya. Tahu batas. Bahkan bukan sahabat deh, teman aja baru teman. Karena gue nggak mau aja orang cemburu sama gue. Karena nggak enak rasanya cemburu. Nah, kalau gitu. Kalau dari Vio? Kalau dari aku misal Berarti muter ke kanan. Iya. Misal dia emang punya sahabat, dia setidaknya kenalin lah, beraniin kenalin aja biar tidak ada netting biar tidak ada rasa curiga. Setidaknya kenalin lah. Jadi kalau misal pengen main-main nih, ada si ini, oh yaudah Aman gitu. Iya, karena udah dikenal. Tadi sih Hatinya tenang. walaupun dikit Balapan apa sih ada? Aduh, ini kenapa nih nggak balas nih? Nggak balas, padahal baru 2 menit. Kalau dari gue sih, gimana ya sebenarnya? Gue nggak pernah ngelarang cowok gue gitu. Kalau gue punya cowok, gue nggak pernah ngelarang dia temenan sama siapapun. Gue sebenarnya nggak terlalu cemburuan, kecuali beneran, kecuali dia emang ganjen gitu loh. Seriusan, sumpah gue tuh nggak cemburuan. Dia tuh bahkan dulu tuh mantan gue punya sahabat cewek gitu dan gue gak cemburu sama sekali. Kayak temen-temen gue tuh kayak, lu bego apa lu nggak takut dia diambil? Enggak, karena gue sepercaya itu. Tapi pernah dikhianatin nggak? Iya, tapi bukan sama sahabat yang mana lain. Karena lu terlalu sepercaya itu. Iya sih. Sama orang tuh kita nggak boleh terlalu percaya sih. Gue yang salah. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya gini, kadang kita nggak boleh terlalu nge-push pasangan kita, nggak boleh kayak kamu nggak boleh main sama ini, nggak boleh nge-follow cewek. Menurut gue itu berlebihan. Tapi iya, tapi lu juga sebagai cowok atau cewek gitu ya, kalau pasangan lo ngasih space, lo harus tahu diri gitu. Udah, oh pasangan lo baik nih, lo masih dibolehin main, misalnya nongkrong, ya terserah lo lah, lo ngejalanin hidup lo. Tapi lo juga tahu diri gitu, oh dia baik nih, dia ngasih gue space, ya hargain juga dong. Misalnya, oh gue udah dikasih main, ya berarti gue harus ngasih waktu juga buat cewek gue gitu. Dan kalau misalnya punya teman juga harus jaga jarak juga. Ya intinya saling menghargai lah. Cuman kalau menanggapi hal itu lebih ke ini sih, perasaan cemburu tuh kayaknya harus, bukan harus sih, supaya kita merasa diperhatiin ngerti. Kayak misalnya gue yang diboleh-bolehin apa aja nih sama cewek gue, ibaratnya kayak gitu. Ya gue pasti bakal ngerasa iya gitu. Kok kayaknya iya aja sih, emang dia nggak sayang sama gue kayak gitu. Giliran nggak boleh aja diomelin. Ya nggak dibolehin juga, cuman maksudnya kayak seenggaknya kasih bumbu-bumbu marah dikit gitu. Misalnya aku pengen keluar ya, mau kemana sama siapa kayak gitu. Tapi jangan kelewatan. Iya, itu mah iya, tapi bukan yang kayak bodo amat, aku mainnya ya udah sama terserah ya, nggak gitu anjir. Ya. Siapa tahu ntar ada yang meraktekinnya kayak gitu. Iya, kayak oh nggak boleh cemburuan gitu ya, harus ngasih space. Aku main dulu ya. Ya udah terus kenapa? Ya gitu ya, tetap perhatian. Ya seperti udah hati-hati. Kalau jatuh pura-pura pusat. Biar nggak malu. Iya biar nggak malu. Mungkin segitu dulu sih episode. Tentang ngelawaknya. Pacar apa? Sahabatnya pacar. Sahabat pacar. Pacar sahabat. Sahabat pacar. Sahabatnya pacar. Mungkin buat kalian yang relate atau sedang berada di fase itu, jadi obrolan-obrolan kita tadi bisa jadi insight. Insight, betul. Dan semoga bisa bermanfaat. Untuk yang nggak relate, makanya punya pacar, boy. Lu cari. Bercanda. Blind date. Soalnya kan gue juga nggak ada. Ini gue lebih ke menghina diri sendiri sih. Jadi gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.